Borobudur, candi kuno yang megah di Indonesia, telah memikat dunia dengan ukirannya yang rumit dan strukturnya yang mengesankan. Keajaiban arsitektur ini telah mengilhami banyak teori tentang asal-usul dan tujuannya. Salah satu teori tersebut menunjukkan hubungan antara Borobudur dan kota Atlantis yang hilang yang legendaris, sebuah peradaban yang diselimuti misteri dan spekulasi. Gagasan tentang Borobudur sebagai sisa-sisa Atlantis tentu saja menawan, menangkap imajinasi dengan pemikiran tentang peradaban kuno yang maju dan teknologi yang hilang. Teori ini seringkali mengambil kesamaan yang dirasakan antara deskripsi Atlantis dan arsitektur Borobudur. Para pendukung menyoroti karya batu candi yang rumit, ukiran yang rumit, dan keselarasan yang tepat dengan benda-benda langit, menunjukkan tingkat kecanggihan yang mengingatkan pada peradaban maju yang dijelaskan oleh filsuf Yunani Plato. Legenda Atlantis, seperti yang diceritakan oleh Plato, menggambarkan sebuah negara kepulauan yang kuat dengan teknologi canggih dan struktur sosial yang kompleks. Namun, teori yang mengaitkan Borobudur dengan Atlantis menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena kurangnya bukti konkret dan sifat klaim yang sangat spekulatif. Meskipun gagasan tentang hubungan kuno tidak dapat disangkal menarik, penting untuk mendekati teori semacam itu dengan skeptisisme yang sehat dan mengandalkan bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung klaim luar biasa semacam itu. Mari kita selidiki alasan mengapa hubungan Atlantis dengan Borobudur umumnya diabaikan oleh arkeologi dan sejarah arus utama. Salah satu kritik paling signifikan yang dilontarkan terhadap teori Borobudur Atlantis adalah tidak adanya bukti arkeologi untuk mendukungnya. Arkeologi, sebagai disiplin ilmu, sangat bergantung pada bukti nyata yang digali melalui penggalian yang cermat dan analisis artefak. Dalam kasus Borobudur, penelitian arkeologi yang ekstensif telah memberikan banyak informasi tentang konstruksi candi, sejarah, dan konteks budayanya. Penggalian telah mengungkapkan bahwa Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Shailendra, sebuah kerajaan Buddha yang kuat yang memerintah Jawa kuno. Prasasti, pahatan, dan gaya arsitektur semuanya menunjukkan pengaruh Buddha Jawa yang kuat dalam desain dan tujuan candi. Bukti arkeologi secara tegas menempatkan Borobudur dalam kerangka sejarah dan budaya Jawa kuno, tanpa indikasi hubungan apapun dengan peradaban yang hilang seperti Atlantis. Para pendukung teori Atlantis seringkali kesulitan untuk menyelaraskan klaim mereka dengan banyaknya data arkeologi yang bertentangan dengan sudut pandang mereka. Kurangnya artefak, prasasti, atau bentuk bukti fisik lainnya yang menghubungkan Borobudur dengan Atlantis secara signifikan merusak validitas teori tersebut. Meskipun benar bahwa tidak adanya bukti tidak selalu merupakan bukti ketidakhadiran, beban pembuktian terletak pada mereka yang membuat klaim untuk memberikan bukti substansial untuk mendukung teori mereka. Poin penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah sifat dari catatan Plato tentang Atlantis. Plato, seorang filsuf Yunani terkemuka, pertama kali menyebutkan Atlantis dalam dialognya Timaeus dan Critias sebagai kisah peringatan tentang bahaya kesombongan dan ketidakkekalan kekuasaan. Plato menggambarkan Atlantis sebagai peradaban yang kuat dan maju yang akhirnya menemui akhir yang tragis karena kesombongan dan keserakahannya sendiri. Namun, para sarjana telah lama memperdebatkan apakah catatan Plato tentang Atlantis harus dianggap sebagai catatan sejarah literal atau sebagai alegori. Banyak yang berpendapat bahwa Plato menggunakan kisah Atlantis untuk mengilustrasikan poin-poin filosofis tentang moralitas pemerintahan dan kondisi manusia. Mereka menunjuk pada kurangnya bukti sejarah atau arkeologi independen untuk mendukung keberadaan Atlantis, seperti yang dijelaskan oleh Plato. Penafsiran alegoris tentang Atlantis mendapatkan kepercayaan lebih lanjut ketika mempertimbangkan konteks di mana Plato menulis dialognya. Athena, kota asal Plato, baru saja mengalami kekalahan yang memalukan dalam Perang Peloponnesia melawan Sparta. Kisah Atlantis, dengan tema-tema peradaban yang dulunya besar dihancurkan oleh kesombongannya sendiri, dapat dilihat sebagai cerminan dari kecemasan Plato tentang nasib kotanya sendiri, dan peringatan terhadap bahaya ambisi yang tidak terkendali. Bagian 4, Ilmu Semu dan Konsensus Ilmiah. Teori yang menghubungkan Borobudur dengan Atlantis termasuk dalam ranah pseudoscience, yang dicirikan oleh klaim yang disajikan sebagai ilmiah,
tetapi tidak memiliki bukti pendukung dan seringkali bertentangan dengan pengetahuan ilmiah yang mapan. Teori pseudoscience seringkali bergantung pada spekulasi, bukti anekdot, dan interpretasi yang salah terhadap data ilmiah. Teori Borobudur Atlantis, yang tidak memiliki dukungan ilmiah yang kredibel dan sangat bergantung pada dugaan, gagal memenuhi standar ketat penyelidikan ilmiah. Komunitas ilmiah, melalui proses tinjauan sejawat, penelitian yang ketat, dan debat terbuka, secara konsisten menolak gagasan tentang Atlantis yang bersejarah. Sebagian besar arkeolog, sejarawan, dan sarjana lainnya tidak menganggap teori Atlantis sebagai penjelasan yang kredibel untuk asal-usul Borobudur atau struktur kuno lainnya. Meskipun penting untuk tetap berpikiran terbuka dan mengeksplorasi penjelasan alternatif, sama pentingnya untuk mendasarkan pemahaman kita tentang masa lalu pada penelitian berbasis bukti dan analisis kritis. Pengejaran pengetahuan bergantung pada skeptisisme yang sehat terhadap klaim luar biasa dan komitmen untuk mengikuti bukti kemanapun ia mengarah. Dalam kasus Borobudur, bukti secara luar biasa menunjukkan contoh luar biasa dari arsitektur Buddha Jawa kuno, sebuah bukti kecerdikan dan kesenian dari peradaban canggih yang berkembang berabad-abad yang lalu. Daya pikat yang tidak diketahui, dan keinginan untuk mengungkap hubungan tersembunyi dengan masa lalu, dapat dimengerti. Tetapi mereka seharusnya tidak mengorbankan beasiswa yang baik dan komitmen terhadap penyelidikan berbasis bukti. Bagian 5. Pentingnya sejarah berbasis bukti. Perdebatan seputar Borobudur dan Atlantis menyoroti pentingnya mendekati sejarah dengan mata yang kritis dan cerdas. Sejarah pada intinya adalah tentang merekonstruksi masa lalu berdasarkan bukti. Meskipun tergoda untuk menerima gagasan romantis tentang peradaban yang hilang dan misteri kuno, penting untuk mendasarkan pemahaman kita tentang masa lalu pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan analisis yang ketat. Sejarah berbasis bukti bergantung pada pendekatan multidisiplin, mengambil dari arkeologi, antropologi, linguistik, genetika, dan bidang lain untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang masa lalu. Pendekatan ini menekankan pemeriksaan yang cermat terhadap sumber-sumber primer, seperti artefak, prasasti, dan catatan kontemporer, serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber sekunder dan interpretasi ilmiah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip sejarah berbasis bukti, kita dapat memastikan bahwa pemahaman kita tentang masa lalu seakurat dan bernuansa mungkin. Pendekatan ini membantu kita menghindari menjadi mangsa klaim pseudoscience, teori konspirasi, dan versi sejarah romantis yang tidak memiliki dasar faktual. Dalam kasus Borobudur, menerima bukti memungkinkan kita untuk menghargai candi apa adanya, mahakarya seni dan arsitektur Buddha Jawa, sebuah bukti warisan budaya Indonesia yang kaya. Bagian 6. Kesimpulan, warisan abadi Borobudur. Teori yang menghubungkan Borobudur dengan Atlantis, meskipun menarik, pada akhirnya tidak memiliki bukti yang diperlukan untuk menahan pengawasan. Data arkeologi, konsensus ilmiah, dan sifat catatan Plato semuanya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Arti penting Borobudur yang sebenarnya terletak pada statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO, mahakarya arsitektur Buddha Jawa kuno, dan bukti kecerdikan dan kesenian dari zaman lampau. Saat kita terus menjelajahi misteri masa lalu, penting untuk mendekati klaim luar biasa dengan skeptisisme yang sehat dan komitmen terhadap penyelidikan berbasis bukti. Pengejaran pengetahuan bergantung pada kemampuan kita untuk membedakan antara spekulasi dan fakta, untuk mengikuti bukti kemanapun ia mengarah, dan untuk mendasarkan pemahaman kita tentang masa lalu pada dasar penelitian yang ketat dan analisis kritis. Borobudur, dengan warisannya yang abadi sebagai simbol pencapaian budaya dan pengabdian spiritual, layak untuk dipahami dan dihargai dalam konteks sejarahnya yang tepat.